Oke, picuan buat para cuan mania, di video kali ini kita akan membahas 5 emiten seperti biasa, dan yang pertama itu kita akan bahas ada INKP, Indah Kiat Pulp and Paper Tbk. Yang kedua ada UNVR, Unilever Indonesia Tbk. Yang ketiga ada TINS, Timah Tbk. Yang keempat ada BC, BC International Tbk. Dan yang terakhir ada Bird, Bluebird Tbk. Tapi sebelum membahas 5 emiten tersebut, saya akan membahas pergerakan IHSG kita terlebih dahulu. Jadi hari ini IHSG sekali lagi berhasil close di atas MA100 yang berlaku sebagai support yang cukup kuat, yang bertemu juga dengan sebuah area resistance turn into support yang bisa kita dapatkan pada tanggal 20 Mei kemarin. Dan jika melihat candlestick pattern seperti ini, bisa dikatakan IHSG berpotensi akan melakukan sebuah reversal dalam jangka pendek. Untuk target dari IHSG, jika ia tidak breakdown dari area MA100-nya ini, IHSG bisa berpotensi menutup gap yang dibentuk hari kemarin, Jumat kemarin pada tanggal 17 Juni di kisaran harga 7.025 dan bahkan bisa melakukan kenaikan sampai di kisaran area MA50. Dan apakah MA50-nya nanti akan bisa ditembus? Pertanyaannya sih lumayan cukup sulit untuk diprediksi karena marketnya juga lumayan sangat sulit diprediksi saat ini. Tetapi yang saya lihat ini IHSG ini akan berpotensi akan melakukan sideways dulu di kisaran area MA100 yang berlaku sebagai area support dan juga MA50 yang berlaku sebagai area resisten. Jadi potensinya dia akan melakukan range di area 2MA tersebut. Nah, kita langsung ke emiten yang pertama, yaitu ada INKP, Indah Kiat Pulp and Paper Tbk. Jadi untuk INKP ini saya akan masuk ke time frame yang lebih besar dulu, yaitu di time frame 1 minggu ya. Jadi yang saya lihat dari INKP ini, dia telah berhasil breakout dari sebuah pattern yang dinamakan pattern falling wedge pada tanggal 30 Mei kemarin yang terjadi dengan volume pembelian yang besar dengan foreign flow yang cukup signifikan juga. Dan jika saya lihat seperti ini merupakan tahap reakumulasi untuk INKP. Jadi setelah ia melakukan downtrend berkepanjangan sampai akhirnya di pertengahan Agustus kemarin, dan setelah ia melakukan reversal sementara, ini bisa dikatakan sebuah tahap reakumulasi dari INKP. Jika kita ukur target dari INKP untuk jangka panjangnya ini, INKP bisa berpotensi menuju ke kisaran harga 11 ribuan. Yang ada sebuah hal bagus juga, kenapa area tersebut bisa dikatakan sebuah target yang cukup valid, karena jika kita tarik sebuah Fibonacci extension untuk menentukan target dari INKP, area tersebut juga bertemu dengan sebuah Fibonacci extension 123,6%. Dan juga bagi rekan-rekan yang suka mencari target dengan menarikkan Fibonacci retracement dari atas ke bawah ini juga, area tersebut juga bertemu dengan Fibonacci retracement yang berlaku sebagai Fibonacci extension 178,6%. Jadi target INKP ini dalam jangka panjang bisa menuju ke kisaran harga 10.000 sampai 11 ribuan. Yang menarik dari INKP juga fundamentalnya yang bagus dengan valuasinya yang murah gitu. Jadi ini cukup menarik banget untuk melakukan swing jangka panjang. Untuk emiten kedua, ini ada Unilever, UNVR. Jadi hari ini Unilever ngebut banget. Dia mengalami kenaikan sebesar 8% dengan foreign flow yang cukup signifikan juga. Jadi jika kita lihat Unilever yang pertama ini, dia telah berhasil dari breakout dari pattern descending triangle-nya, yang bisa juga dikatakan sebuah pattern continuation dengan target descending triangle bisa menuju ke kisaran harga. Nah, untuk jangka pendeknya Unilever bisa menuju ke kisaran harga 5.400 yang merupakan target dari pattern descending triangle dan juga resisten yang bisa kita dapatkan pada tanggal 15 Oktober kemarin. Yang berpotensi setelah ia menyentuh resisten ini akan lumayan cukup sulit untuk ditembus. Kenapa? Karena jika saya lihat dari RSI-nya juga, ini sudah mendekati area overbought. Jadi potensi setelah ia menyentuh 5.400-an, dia akan melakukan koreksi sebentar, bisa ke kisaran harga 5.000 sampai 4.800-an lah untuk koreksinya nanti. Nah, yang menarik dari Unilever ini,
dia hari ini telah breakout dari 3 resistance trendline. Jadi bisa dikatakan bahwa ini merupakan salah satu faktor yang berarti Unilever akan memulai sebuah uptrend. Yang menarik juga, ini ada faktor lain yang menarik juga, yaitu volumenya udah mulai keluar, jadi udah lumayan rame di Unilever. Dan juga hal tersebut juga area resistance trendline yang ketiga juga di breakout dengan volume yang ya cukup signifikan juga gitu. Nah, jadi yang bisa saya lihat ini Unilever pada saat ini sedang dalam stage 1, yaitu tahap akumulasi pertama. Dan jika ia berhasil breakout dari resistennya di harga 5.400 ini, Unilever berpotensi akan melanjutkan stage 1 ke stage 2, yaitu tahap dia breakout dari tahap akumulasi di area bawah. Nah, untuk target dari Unilever juga untuk jangka panjang ini bisa menuju ke kisaran harga 7.500-an gitu. Untuk emiten ketiga yang kita akan bahas hari ini adalah TINS, Timah Tbk. Jadi TINS yang menarik ini, yang pertama ini foreign flow-nya lumayan rame, lumayan signifikan banget, bisa dilihat dari indikator net foreign buy or sell ya. Dan yang menarik juga ini merupakan hari ini TINS ini yang pertama bisa dilihat dari volumenya, volume tekanan jualnya ini sudah mulai mereda, dan hari ini closing dengan volume yang sangat kecil, volume penjualannya sangat kecil, jauh di bawah rata-rata volume 20 hari kemarin. Dan jika kita lihat dari candlenya juga, dia telah membentuk sebuah candle hammer dan berhasil close di atas moving average 100 harinya. Nah, dan yang menarik juga jika kita masuk ke time frame yang lebih besar lagi, di time frame 1 week ya, atau 1 minggunya ini, ada sebuah area resistance turn into support yang juga dijaga oleh sebuah support trendline, dan juga ada MA100. Jadi area MA100-nya TINS ini bisa dikatakan sebuah area support yang sangat kuat. Jadi jika rekan-rekan ini gemar melakukan sebuah buy on weakness, ini TINS sangat amat menarik. Kenapa? Karena risk reward ratio-nya ini juga sangat menarik gitu. Jadi misalnya kita melakukan pembelian di TINS, ini stop loss-nya ini bisa dikatakan minimal di bawah 1% dengan maksimal ya ARB-nya yaitu 6-7%-an. Nah, untuk target dari TINS, misalnya setelah ia tertahan ini dia bisa memantul dengan sangat kuat gitu, TINS menurut saya ia bisa berpotensi menutup gapnya yang dibentuk pada tanggal 13 Juni kemarin. Dan area gap tersebut juga dijaga oleh sebuah resistance trendline gitu. Jadi menurut saya untuk TINS untuk melakukan swing jangka pendek ini, TINS bisa berpotensi menuju ke kisaran area resistance trendline dan juga area gap yang dibentuk pada 13 Juni 2022 kemarin. Untuk emiten keempat yang kita akan bahas hari ini ada BC. Oke. Jadi yang menarik dari BC ini, setelah ia melakukan koreksi yang cukup dalam sejak puncaknya pada tanggal 27 Mei kemarin, ini dia melakukan koreksi yang sangat dalam. Dan hari ini yang menarik dari BC adalah ia berhasil tertahan di atas area MA50. Tetapi perlu diperhatikan volume pembelian hari ini masih cukup kecil gitu. Jadi ya ada risknya lah sedikit. Tetapi yang menarik juga dari BC ini merupakan area MA50 ini juga bertemu dengan sebuah area resistance turn into support yang bisa kita dapatkan pada tanggal 11 April kemarin, yang juga telah disentuh pada tanggal 13 Mei kemarin. Jadi area MA50 ini juga bisa dikatakan sebuah area support yang cukup kuat gitu. Nah, untuk target dari BC untuk jangka pendeknya, ia bisa berpotensi menuju ke kisaran harga 1660 sampai 1680-an. Dan untuk target keduanya bisa kita dapatkan pada swing high terakhir di kisaran harga 1850. Tetapi tetap saja BC ini merupakan saham yang cukup volatile walaupun sedang dalam keadaan yang uptrend yang sangat kuat. Ini stop loss wajib tetap diletakkan. Jadi jika ia close di bawah area MA50, atau mungkin jika rekan-rekan lebih suka stop loss yang lebih lebar, ini bisa diletakkan di bawah area
resistance turn into support. Jadi jika ia close di bawah area resistance turn into support ini wajib melakukan cut loss. Tetapi untuk rekan-rekan yang lebih suka stop lossnya lebih sempit atau lebih kecil gitu, risk ratio-nya ini bisa diletakkan jika BC close di bawah MA50, ini bisa melakukan cut loss untuk meminimalisir kerugian gitu. Untuk emiten terakhir ini yang kita akan bahas hari ini ada Bluebird TBK. Jadi yang menarik dari Bluebird yang pertama itu ia telah melakukan rally yang cukup tinggi disertai dengan volume yang cukup tinggi juga, dan untuk Bluebird ini menarik banget untuk retrading kan. Jadi saya akan masuk ke time frame yang lebih kecil, yaitu time frame 1 jam ya. Jadi yang saya lihat dari Bluebird ini, Bluebird telah breakout dari sebuah pattern continuation yang bisa dinamakan sebuah pattern bullish flag atau falling wedge juga bisa. Dan setelah ia breakout dan melakukan retest kembali ke area resisten dari falling wedge-nya ini kita bisa mendapatkan adanya sebuah area resisten di sini. Nah, yang saya lihat ini Bird ini telah membentuk sebuah pattern inverted head and shoulder. Nah, kira-kira gambarannya akan seperti ini. Oke. Nah, jadi setelah Bird membentuk sebuah pattern inverted head and shoulder yang telah di breakout pada tanggal 16 Juni kemarin dengan volume yang signifikan juga, pada saat ini Bluebird telah melakukan retracement kembali ke area resistance turn into support. Dan jika kita lihat ada sebuah candle yang dibentuk dengan ekor yang memanjang ke bawah, yang berarti adanya sebuah buying power di area tersebut. Untuk target Bluebird untuk jangka pendek ini, Bluebird bisa berpotensi menuju target dari inverted head and shoulder-nya dulu di kisaran, ya kita bisa katakan target Bluebird untuk jangka pendek itu di kisaran harga puncak swing high-nya di kisaran harga 1950. Dan untuk jangka panjang ini Bluebird misalnya jika ia bisa menguat dan bahkan menembus harga 1950 ini, Bluebird bisa berpotensi menuju target dari pattern falling wedge-nya di kisaran harga 2350-an. Demikianlah analisa rekomendasi saham hari ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menjadi referensi bagi para cuan mania di dalam mengambil keputusan untuk menjual ataupun membeli. Di sini kami sekali lagi tekankan dan garis bawahi bahwa analisa rekomendasi saham ini tidak untuk mengajak cuan mania membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa, dan kami juga tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini. Tolong dianalisa kembali sesuai dengan style para cuan mania dan tentukan trading plan maupun money manajemennya terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk masuk ke dalam suatu saham. Akhir kata, terima kasih telah menonton video kami, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan juga share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.